Baik pendengar, sebuah lagu dari Elo dengan Takkan Ada Cinta Yang Lain mengiringi sore hari ini dengan talk show inspiratif dan juga edukatif yang akan kami udarakan atau kami siarkan sore hari ini untuk Anda. Selamat sore Pak Hari Mahardika dari DLHK Kabupaten Tangerang. Selamat sore Mas Andri, terima kasih. Andri mau nanya kabar dulu, gimana kabarnya Pak? Luar biasa, terutama Pak Bupati, iya. Pak Haji Maisal Rasid luar biasa membantu kami memimpin langsung operasi penanganan bencana kebakaran TPA Jatiwaringin, dan beliau hampir tiap hari bahkan ngantor di TPA Jatiwaringin untuk memastikan operasi dapat berjalan baik. Sebelumnya kami juga turut prihatin Pak ya atas kejadian yang terjadi di TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk, dan mungkin Handetolan juga sudah tahu kabar tersebut, apalagi warga sekitar yang terkena dampaknya terutama asapnya Pak ya. Betul. Untuk kronologisnya deh Pak, Andri pengen tahu nih dari Pak Hari langsung mengenai hal yang terjadi di TPA Jatiwaringin 4 hari yang lalu Pak ya? 4 hari yang lalu. Jadi memang kita tidak ingin menyampaikan kronologis karena terus terang itu menjadi bagian dari tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi terus terang sebagai dinas kami mohon maaf kepada masyarakat. Kejadian ini tentu memprihatinkan kita semua. Ada 6 desa yang terdampak langsung. Data kemarin ada 72 warga yang ISPA dan sudah ditangani. Jadi ini bukan akumulasi ya, maksudnya begitu langsung ditangani karena puskesmas kita mobile. Terima kasih pada puskesmas Dinas Kesehatan monitor bersama PMI untuk memastikan memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Itu door to door Pak? Door to door. Di sekitar warga yang terdampak? Memang asap ini kan mengikuti arah angin ya, betul. Jadi yang paling parah memang di Rajek Mulia, Kecamatan Rajek, tapi ini tidak menutup kemungkinan ke Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk. Tapi kalau dari data dari Dinas Kesehatan, yang paling terdampak memang Rajek, diikuti Sukadiri gitu. Kami ingin meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya. Semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran terkait tata kelola sampah secara baik. Baik, tadi masih diinvestigasi Pak ya oleh pihak Gakum Kementerian LH. Lalu nanti hasilnya kapan Pak biasanya? Kalau melihat hasil yang di Rawakucing Kota Tangerang cukup lama, memang mereka cukup hati-hati. Apakah ini ada kesengajaan atau ada faktor alam? Mereka sudah terbiasa meneliti, mengkaji hal itu. Kita percayakan saja pada tim Gakum. Nanti biasanya juga dari DLHK nanti akan di BAP, dimintai keterangan dan lain sebagainya. Tapi intinya sebenarnya yang paling kita inginkan dari pimpinan adalah memastikan masyarakat yang terdampak dapat teratasi, dapat dibantu secepat mungkin sehingga tidak ada korban. Baik, berarti spekulasi di tengah masyarakat mengenai wah ada unsur kesengajaan lah dan lain sebagainya lah, ini masih belum terbukti ya Pak ya, karena masih tahap investigasi. Iya, ini saya kira terlalu dini kita menyampaikan opini. Kita percayakan saja tim Gakum untuk bekerja semaksimal mungkin, seluas-luasnya. Yang jelas saat ini ada mobil AKMS, kendaraan yang memantau, memonitoring seberapa parah kondisi kesehatan udara di sana. Saya juga udah sampaikan ke tim redaksi, semoga nanti bisa ditampilkan. Kalau lihat tren memang yang paling buruk itu mulai sore sampai malam jam 3, setelah itu turun kembali. Ini berhubungan juga dengan
kekuatan bakar di TPA Iya. gitu, karena pemicu awalnya bisa banyak termasuk dari intensitas matahari, karena mungkin ada sisa matches atau gas. Ya. Jadi teman-teman memang tata kelola sampah kita terus terang memang kurang baik ya, kita harus sadari bareng. Dan itu menghasilkan gas metan organiknya, dan organik ini berdampingan dengan plastik yang mudah terbakar. Iya. Jadi kita siap atau tidak siap menyiapkan bom waktu di TPA karena tata kelola kita masih open dumping. Makanya kita selalu mengikuti arahan dari kementerian, KLH, kita pakai capping, kita tutup. Kalau menurut SOP kan harusnya ditimbun pakai tanah dan lain sebagainya, kontrol landfill gitu. Cuma dengan sampah yang sedemikian banyak, kita per hari itu 2.600 ton. Belum lagi ada sisa sampah lama yang kurang lebih sejak 30 tahun yang lalu sudah beroperasi. Volumenya hampir 25 juta metrik ton, dan itu yang menyiapkan bom yang siap meledak kapanpun kalau kita tidak baik tata kelolanya. Dan untuk itu kita akui kita masih tidak mampu untuk mengatasi hal itu, walaupun kita sudah ngikutin langkah-langkah. Saya kira juga daerah-daerah lain juga punya potensi, semisal Rawakucing atau Bantar Gebang, karena memang masih open dumping. Nah, dan ini termasuk keinginan Pak Bupati agar kita cepat-cepat ikut PESEL, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Salah satunya itu. Tapi kok musim panas datang begitu cepat ketika kami memicu lagi mengkaji, Danantara lagi mengkaji FS terkait PESELnya, dan alhamdulillah sebenarnya SK PESEL Juni kemarin sudah turun dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sebenarnya kita udah on the track nih. Udah bisa running Pak ya? Iya, menyiapkan lahan 6 hektar, SK udah turun. Pasca ini Danantara akan melelangkan. Bukan pemerintah Kabupaten Tangerang yang melelangkan, Danantara mereka akan secara profesional mengelola ini. Kita hanya menyiapkan lahan, angkutan dan kebutuhan sampahnya. Operasionalnya nanti 100% mitra Danantara, kita hanya penerima manfaat gitu Mas Andri sebagai sebetulnya memang sudah mau berjalan PESEL ini Pak ya. Tapi karena memang faktor cuaca dan lain sebagainya ini membuat kita untuk berpikir ulang kembali dalam penanganan sampah yang ada di Kabupaten Tangerang. Apa sih Pak yang membuat begitu sulit untuk menangani sampah di Kabupaten Tangerang? Bahkan jumlahnya bertambah terus Pak ya. Betul. Kalau menurut kajian populer yang kita baca ya, kebutuhan anggaran aja rata-rata yang sehat untuk penanganan sampah 750.000 per ton. Oh ya? Ya. 750.000 per ton. Kalau kita mau selesai itu, maksudnya entah nanti PESEL dan lain sebagainya. Makanya investasi PESEL kan nggak murah. Kurang lebih 3 triliun itu hanya untuk kurang lebih 2.000 ton per hari penanganan sampah. Itu mungkin ekivalen dengan 20 megawatt listrik yang dihasilkan. Dan ini skemanya juga beda. Listrik karena energi baru terbarukan terutama dari sampah dihargai 20 sen US dollar. Berbeda dengan misal batu bara atau energi lain cuma dihargai 13 sen oleh PLN. Ini udah langkah maju sebenarnya yang dilakukan Indonesia, dan kita bersyukur pemerintah pusat serius untuk menggandeng ini. Celakanya Tangerang keduluan saja, dan skemanya itu dari 25 metrik ton itu akan diurai pelan-pelan 10% tiap hari untuk dikurangi itu sampah lamanya dalam jadi bahan baku PESEL. Jadi sebenarnya on the track, cuma memang kita keduluan waktunya saja dengan bencana, dan ketika bencana kita hanya bisa menerima sambil terus optimis melanjutkan program tersebut. Program tersebut. Baik.
Dan memang sampah itu hanya judulnya saja teman-teman. Tapi biaya yang dikeluarkan itu bukan sampah. Bukan kaleng-kaleng. Mahal sekali dan juga bisa murah. Asalkan dari diri kita sendiri itu udah komitmen Pak ya. Sepakat Mas. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan mulai dari rumah. Betul. Tadi sebelum on air Pak Hari mengatakan kalau dari rumah saja kita bisa melakukan 3R. Itu sangat mungkin volume sampah di Kabupaten Tangerang bisa terurai. Bisa berkurang. Sebenarnya izinkan saya menyederhanakan walaupun masalahnya tidak sesederhana itu ya. Kita lihat neraca sampah kita, timbulan sampah kita 2.600 ton tiap harinya. Profil sampah ketahuan sebenarnya dan itu bisa menjadikan kita key point untuk jadi solusi. Di data sampah kita, neraca sampah kita, sampah organik itu 48 sampai 52%. Oke. Artinya kalau kita bisa misahkan organik dan anorganik, kita udah bisa menyelesaikan separuh masalahnya. Dan organik itu sebenarnya cukup mudah karena kita nggak konsisten aja Mas Andri. Kita bikin komposter. Komposter itu dari botol 5 mineral aja disekat 2, ada 2 room yang terpisah, satu untuk proses fermentasi sampah organiknya, yang di bawah roomnya untuk air lindi. Baru nanti dikasih keran untuk bisa panen pupuk cairnya, pocinya. Yang atas bisa jadi media tanam. Dengan begitu saja kita udah separuh persen, 50% ngurangi sampah kita gitu. Malah jadi nilai ekonomis ya Pak ya. Betul. Dan sisanya itu justru yang anorganik kan, yang anorganik masih bernilai itu sampah. Dan karena tidak dicampur dari awal, sampahnya akan bernilai ekonomis bisa gitu. Dibikin perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Betul. Bahkan di beberapa daerah Pak ada memproduksi papan seperti triplek dari plastik. Itu dibuat furniture. Betul. Kan lebih kuat Pak ya. Tahan air, tahan rayap dan lain sebagainya. Kalau kita hitung dari Kabupaten Tangerang bisa dipisah saja yang tadi Bapak sebutkan, itu bisa muncul UMKM baru Pak ya. Setuju. Makanya kita mendorong kesadaran ini minimal dipilah organik dan anorganiknya. Di level tengah kita siapkan bank sampah. Bank sampah ya. Yang akan menampung hasil 3R dari masyarakat. Gitu. Dan masyarakat bisa punya tabungan sampah dan lain sebagainya. Kita dorong untuk berperilaku demikian gitu. Ini tentu saja PR dan sejak Pak Bupati Pak Zaki sudah menginisiasi lewat program Kurasaki, kurangin sampah kita, kurasakan, kurangi sampah kantor, ada sekolah, perbub terkait penggunaan plastik pelarangan di minimarket ya. Nah, itu keren sekali sih pakai. Jadi kita sebenarnya sudah ada upaya-upaya ke sana. Cuma memang gini, secara sosiologi masyarakat kita urban. Betul. Urban. Artinya jujur kita harus mengaku yang kita pedulikan sekeliling rumah kita gitu. Kita mengajak gitu, ayo kita berbuat lebih jauh dengan bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan. Artinya adalah memastikan sampah itu dapat terkelola dengan baik gitu. Artinya organiknya selesai, anorganiknya juga selesai. Bahkan kalau kita arif melakukan pengolahan sampah hanya 30%-nya saja residu yang dibuang ke TPA. Bayangkan kalau memang dari 2.600 kurangi 30%. 30% berarti kurang lebih let's say 1.000 sekian lah ya. Iya, kurang dari 1.800-an. 800 kiloan itu tentu memudahkan TPA lebih mengelola sampahnya. Lebih cepat Pak ya? Lebih cepat. Gitu. Dan tumpukan juga tidak akan melebar kemana-mana. Betul. Itu yang dari 30 tahun masih ada Pak? Masih ada, karena plastik ya. Tidak akan terurai sampai kapanpun. Terakhir Pak, Andri lagi ngedalemin saluran air. Betul. Lagi nyangkul ya kan, udah hampir pertengahan, ada plastik snack dari zaman Andri kecil. Andri apal betul itu. Betul. Gambarnya, logonya, ini kalau nggak salah 20 sekian tahun yang lalu ini. Betul. Masih oke.
nggak terurai sama sekali Pak. Repotnya itu. Plastik itu. Apalagi kalau ada ombak dan gelombang, lama-lama plastiknya getas dan menjadi mikroplastik. Ini lebih bahaya lagi ke kesehatan manusia. Ini baru nih Handa Tolan ya. Perlu diketahui sekarang itu lagi gencar-gencarnya yang namanya mikroplastik. Ini bisa merusak organ dalam tubuh kita. Berbahaya sekali. Berbahaya. Karena tidak saat misalnya ikan saat proses memakan gitu, plankton dan lain sebagainya ikut betul kan kita konsumsi terkonsumsi akhirnya kita sebagai puncak rantai makanan juga akhirnya ikut terkena. Plastik itu terdeposit di kita. Bahkan banyak yang akhirnya menyebabkan penurunan kesehatan dan lain sebagainya. Terutama kanker Pak ya. Kanker itu bahaya sekali. Baik, berbicara mengenai plastik karena memang di bulan Juli ini juga ada momentum Hari Anti Plastik Pak ya. Betul. Sedunia ya. Internasional. Berarti emang dari dulu dunia itu udah tahu kalau plastik ini bahaya sekali di masa yang akan datang. Iya, dan mungkin agak berbeda kalau Mas Andri evaluasi dulu waktu kecil kan jarang sekali kita menggunakan plastik. Jarang. Kalau sekarang hampir apa-apa plastik dan kita harus paling tidak mengakui kalau kita terlalu konsumsi plastik maka itu paling tidak memulailah tidak membeli plastik baru dengan menyimpan kemasan yang lebih ramah lingkungan saat kita belanja dan lain sebagainya. Belum lagi kita bisa memakai kembali, mendaur ulang plastik yang kita hasilkan sehingga plastik yang ada di dunia ini tidak semakin banyak. Mas Andri, agak sedih sebenarnya di sebelah utara kita dan Jakarta sekarang ada pulau plastik, Mas. Pulau plastik Pak? Pulau plastik. Itu kumpulan plastik yang membentuk pulau? Membentuk pulau. Wow, bisa bikin jadi daratan Pak? Jadi daratan. Kita injek tuh agak membal Mas. Iya. Itu di karena kan daerah ya plastik di daerah Tanjung Burung ke sana. Oke. Entah salah atau tidak, saya konservasinya saya tumpuk pakai lumpur, atasnya saya tanemin mangrove. Iya. Ada dua tujuannya. Pertama, plastik ini tidak bergesekan dengan material lain gara-gara ombak dan gelombang sehingga tidak menjadi mikroplastik, tertahan di terkonsentrasi di situ aja gitu. Dan berharap suatu saat ada teknologi yang bisa menyelesaikan itu gitu. Kan ada bakteri yang bisa mengurai plastik dan sebagainya sudah mulai ditemukan. Cuma mungkin dalam skala massal teknologi itu belum masif saat ini. Jadi menurut saya itu yang bisa kita lakukan adalah kita mulai bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan. Dan kita beruntung sebenarnya Pak Bupati lewat program-programnya termasuk dengan kerjasama dengan The Ocean Clean Up. Kita bisa mengangkat sampah harian di Sungai Cisadane itu 25 ton per hari. 25 ton Pak? Iya, lewat interseptor The Ocean Clean Up. Dan itu termasuknya prestasi kita walaupun akhirnya menambah beban kita. Betul. Karena Cisadane kan melewati 4 kabupaten kota yang lain, 2 provinsi. Iya, tapi kita ininya. Kita muaranya. Jadi made in kota kabupaten yang lainnya ada semua di sana. Luar biasa dan Pak Bupati mau ambil bagian dan tanggung jawab dan bertanggung itu jawab, termasuk yang bisa kita banggakan karena di sana juga kita tidak cuma menangkap tapi mulai mengelola kurang lebih 17% plastik saja yang di sana dari 25 ton itu. Bisa bayangkan. Yang lainnya masih memang organik besar seperti bambu ranting, dan sebagainya dahan pohon segala macam. Jadi itu sampai ada kasur segala ya Pak. Andri bingung orang-orang. Aduh, ngebuang sampah ke sungai gitu ya asal aja gitu, nggak mikir-mikir. Kadang-kadang bangku Pak. Betul, furniture gitu kan waktu pertama kali The Interceptor dipasang dan kita mau
launching itu kan miring 18 derajat itu. Kesulitan dia ya. Iya. Karena memang Sungai Cisadane masih debit airnya Betul. luar biasa. Masih luar biasa, Pak. Dan membawa materi yang padat yang tentu saja tidak mudah bagi the interceptor. Tapi kita terus perbaiki dan alhamdulillah sekarang sistemnya sudah semakin mapan gitu dan kita udah mulai mengolah. Kita kerjasama juga dengan PLTU 3 Lontar. Oh iya. Itu menjadi bahan bakar pengganti faba. Istilahnya pengganti batu bara. Istilahnya co-firing gitu. Oke. Pak, di sini ada yang nanya, Pak. Iya. Sebenarnya kan ada perda yang mengatur dilarang buang sampah sembarangan atau di lokasi tertentu. Iya. Apakah sudah diterapkan penegasan dari perda tersebut dari DLHK? Iya ya, teman-teman itu terus terang masih menjadi PR. Secara legacy memang beban itu ada di kita dan di Satpol PP sebagai penegak perda. Oh iya gitu. betul. Jadi teman-teman harus tahu PNS itu ada spesifikasinya gitu. Dan yang bisa menegakkan perda adalah PNS yang mempunyai kualifikasi PPNS. Oh, penyidik pegawai PNS. Negeri Sipil. Jadi PNS. Sejak saya masuk sebenarnya saya udah minta itu untuk ini. Cuma kan kebutuhan real di lapangan tentu saja teman-teman Satpol PP ya gitu. Yang lebih membutuhkan sertifikasi demikian gitu. Nah, kita berharap ke depan tenaga pengelola persampahan juga punya sertifikasi itu sehingga kita juga bisa menindak gitu langsung. Kita pernah nahan truk, mobil carry, termasuk gerobak motor. Cuma tidak akan efektif kalau kita tidak punya kemampuan. Betul. Gitu. Kita BAP, ya kita peringatkan sebenarnya. Diproses sesuai dengan diproses sesuai dengan kewenangan kita ya tentu saja karena kewenangan kita tidak bisa lebih. Nah, kita mendorong sebenarnya kesadaran bareng yuk gitu. Termasuk penanganan sampah bojong itu di jalan bojong. Pinggir jalan kita sudah pakai pelang kita ini yang lucunya gitu semakin kita perhatikan gitu diangkat dibenahi semakin itu dianggap jadi tempat sampah. Kami memohonlah kepada teman-teman serahkan aja sampah ke RT RW gitu teman-teman bayar gitu toh iuran di Kabupaten Tangerang masih kecil. Untuk sampah ya. Sampai saat ini ada yang masih 15.000. Artinya kan sehari cuma 500 rupiah itu gitu. Paling tinggi. Untuk penanganan sampah. Iya, 30.000 itu pun disetor ke RT masing-masing. Iya. Dan itu nanti diangkut oleh jadi biar terpusat Pak ya. Iya, menurut saya sih ayo berani berkorban sedikit atas sampah kita dengan membayar retribusi sampah ke RT RW masing-masing. Betul. Dan kita bisa bantu kok pengangkutannya. Ada ya Pak ya? Iya, daripada mereka buang ke pinggir jalan gitu. Sungai dan lain sebagainya. Bau, keindahan gitu. Ya ini kembali ke sosiologi masyarakat urban. Kita masyarakat kita banyak pendatang sehingga yang mereka carekan tuh lingkungan dia sendiri. Kita mengajak, ayo bareng-bareng bahkan misalnya bentuk bank sampah atau relawan sampah kita dorong agar masyarakat juga berdaya terhadap pengolahan sampah. Gitu minimal kalau tidak ingin masuk ke paguyuban tersebut, kitanya jangan buang sampah sembarangan atau ikutin aturan yang memang sudah diperintahkan. Setuju. Kumpulkan sampah di tempat yang harus semestinya gitu ya. Iuran juga nggak terlalu mahal daripada kamu beli minuman yang akhirnya menimbulkan sampah baru gitu. Ya kan mendingan uangnya untuk iuran sampah gitu ya teman-teman. Andri pernah lihat Pak, itu nggak tahu dari mana gitu ya. Dia bawa kendaraan pick up, itu isinya sampah semua, di drop semua di pinggir jalan. Betul. Aduh, semoga nanti ke depannya bisa ada penindakan lebih tegas agar minimal memberikan efek jera ke oknum-oknum masyarakat yang membuang sampah secara liar. Seperti itu. Ada yang menarik di Kecamatan Sindang Jaya ada influencer Bapak milenial. Oh iya. Itu cukup baik. Beliau membentuk relawan sampah, pengawasan sampah itu secara mandiri dan kita ingin sebenarnya didukung masyarakat. Ayo kalau
kalau teman-teman bareng dengan kita, tentu saja kita juga semakin kuat gitu. Mungkin semangat Pak ya. Semakin semangat dan semakin kuat. Dan sebenarnya pimpinan juga udah mengajarkan bahwa PNS juga harus menjadi motor penggerak di masyarakat lewat korve yang dilakukan hari Jumat itu. Korve tiap hari Jumat oleh OPD dan masing-masing kecamatan. Semua Pak ya? Semua. Sekarang serentak di hari Jumat, Pak Bupati ingin masyarakat lihat loh bahwa kita juga sudah memulai peduli lingkungan. Iya, bahkan di rumah-rumah sudah PNS banyak yang milah, Mas Andre. Oh iya bikin komposter dari botol mineral saja. Dari itu cukup 2 bisa untuk 2 manfaat juga ya. Tidak perlu lagi membuang sampah organiknya di tempat sampah. Jadi yang di tempat sampah hanya anorganiknya saja gitu. Dan itu bisa bermanfaat ya teman-teman untuk hal lainnya. Baik Pak Hari, untuk penanganan di Jatiwaringin hingga hari ini sedang dilakukan apa? Dan ini kan sudah ditetapkan sebagai bencana ya. Betul. Oleh Pak Bupati ya. Betul. Berarti artinya akan terus ditangani sampai selesai atau? Selesai. Kami mohon dukungan dan doa masyarakat Kabupaten Tangerang agar bencana ini segera selesai. Problemnya adalah gas metan itu terperangkap di bawah lapisan dasar sampah. Tumpukan sampah. Betul. Dan itu hampir seperti lahan gambut atau sekam padi. Oh iya? Jadi di atasnya itu oke, tidak kebakar, tapi di bawahnya udah gosong seperti itu. Betul. Ya. Dan masih berbara gitu. Nah, kita lewat dukungan dari Kementerian Kehutanan, lewat Agni Manggala, terima kasih teman-teman Agni Manggala, akan menyemprot jalur-jalur metan yang ada di lapisan bawah. Teman-teman ini terbiasa menangani sampah di lahan gambut ya, termasuk yang di Rawakucing kemarin. Yang di kota ya? Iya di kota. Dan hari ini lagi ngajarkan juga ke teman BPBD dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana biar sama nih visinya, baru sama-sama gerak menyemprot inti dari jalur metan yang ada di bawah tempat sampah. Mengajarkan trik-triknya seperti itu ya. Iya, dan langsung action di langsung eksekusi di lokasi. Luar biasa, berarti memang dari beberapa pihak juga sudah turut membantu untuk menangani bencana yang terjadi di TPA Jatiwaringin ya. Teman-teman luar biasa. Pak Hari, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau ada hal-hal penting lainnya yang ingin disampaikan? Barangkali ada yang terlewat sebelum kita tutup talk show kita sore hari ini. Pertama, izinkan kami atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Direkturnya ada di TPA Jatiwaringin. Beliau standby luar biasa. Beliau juga sama kayak Pak Bupati, standby. Dari Kementerian Lingkungan Hidup juga bantu. Ada 3 deputi yang sudah datang. Ada Deputi Gakum, Irjen Rizal, ada Deputi PPKLH, dan tadi pagi kami mendampingi Ibu Deputi PSLB 3 yang menangani sampah juga hadir. Jadi bahkan istana sudah ngirim bakom istana untuk memantau perkembangan bencana TPA Jatiwaringin ini juga luar biasa. Izinkan juga kami sampaikan terima kasih ke BPBD Provinsi Banten dan Kota Tangerang yang memberikan kita juga bantuan mobil damkar, termasuk PLTU 3 lontar. Dari awal mereka memberikan bantuan standby, bahkan hari ini mereka ngasih susu dan air minum untuk petugas dan warga. Termasuk masker. Oh iya, penting itu ya Pak ya. PLTU memberikan 1.000 masker. Insya Allah kita akan segera bagikan ke masyarakat karena masyarakat terdampak kan memang harus ganti masker. Iya dan hari sekali. Harus masker khusus Pak ya, N95 betul. Juga OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, dan luar biasa Pak Bupati, kami sampaikan terima kasih dan luar biasa toladannya bagaimana
beliau memimpin langsung operasi yang terjadi di lapangan. Sampai dini hari Pak ya. Sampai dini Dari hari. pagi ke pagi standby, bahkan di tengah gumpalan asap pun beliau tetap mengawasi dan juga ikut memberikan instruksi dalam penanganan tersebut ya. Iya, termasuk tentu saja TNI Polri ya. Oh iya. Mereka juga membantu di lapangan, bahkan tenaga Brimob juga ada menempatkan tim satu Betul. kompi di lapangan, dan mereka berharap bencana ini segera selesai. Dan itu dia handetolan, kita bisa melihat bahwa penanganan sampah ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua, masyarakat, warga di sekitar maupun kita sendiri yang di rumah bisa membantu untuk mengurangi volume sampah yang ada di Kabupaten Tangerang. Semoga hal-hal serupa tidak terjadi di tempat lain Pak ya. Dan ini bisa menjadi pelajaran lah untuk kita semua, tata kelola dan lain sebagainya, agar hal serupa yang terjadi di TPA Jatiwaringin tidak terjadi kembali atau bahkan tidak terjadi di tempat-tempat lain. Mas Andri, izinkan saya menghimbau ke handetolan agar mulailah, ayo, daripada kita akan menyimpan bencana di masa depan, mulai saat ini kita pilah sampahnya minimal organik dan anorganik gitu. Iya. Bagi teman-teman yang ingin dilatih cara membuat komposter, bisa datang ke DLHK di bidang pengolahan sampah dan limbah B3. Kita akan ajari dan bahkan nanti kita bentuk menjadi bank sampah. Sehingga mereka juga knowledge-nya dapat, tapi mulai juga melakukan pendekatan sirkular ekonomi sehingga sampah ini bisa selesai. Gitu. Akan sangat dengan terbuka ditunggu kehadirannya ya. Betul. Di DLHK ya teman-teman. Karena kalau kita lihat relawan A, B, C itu banyak, tapi kalau relawan dari sampah, Andri perhatiin itu aja orangnya Pak. Nggak terlalu banyak begitu. Betul. Kurang seksi apa sih sebetulnya? Padahal dengan kita bisa bermanfaat ya untuk pengelolaan sampah, teman-teman, itu juga bisa bermanfaat untuk anak cucu kita nanti. Seperti itu. Baik Pak Hari, terima kasih. Sehat-sehat juga buat Pak Hari. Karena menjadi komando juga nih dalam penanganan ini ya. Salam buat teman-teman DLHK, sehat selalu semuanya, dan kita juga mohon doa kepada masyarakat Kabupaten Tangerang agar TPA Jatiwaringin bisa teratasi dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari, selamat sore, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangerang Radio 91 FM.